Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada teman-teman semuanya. Kita hadir lagi di acara webinar yang kelima ya sekarang di program Santri Mendesain. Santri Mendesain ya, satu program dari Busa Studio bekerja sama dengan Pondok Yatama Dunia, satu pesantren, satu desainer. Hari ini kita akan melanjutkan webinar kita dengan materi pengenalan gambar-gambar mekanikal elektrikal yang akan disampaikan oleh Kang Agung Kurnia. Ya, sebelumnya kita baca doa dulu ya untuk membuka kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukri ni'amahu. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru. Allahumma sholli ala Muhammadin fi awalina wal akhirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji syukur kehadiratmu atas segala rahmatmu dan karuniamu yang telah engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat dan negara kami. Allahumma ya Allah ya Rabbal ya Rabbana ya Karim. Jadikanlah acara webinar Santri Mendesain ini sebagai ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan hasil bermanfaat bagi kita semua, ya Allah, ya Rabbana. Acara ini ditujukan tidak lain hanya untuk memperoleh ridhamu semata. Untuk itu berilah petunjuk dan bimbingan kepada kami agar kami dapat menjalankannya dengan baik. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Tawwab. Jadikanlah kami semua yang hadir di sini memiliki sifat amanah. Jika kami seorang guru, jadikanlah kami guru yang amanah. Jika kami seorang murid, jadikanlah kami murid yang amanah. Karena kami yakin dengan amanah akan mendatangkan ridho-Mu. Ya Allah, hanya kepadamu kami melakukan pengabdian dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Anugerahkanlah kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan, lindungan, dan bimbingan untuk menjalankan amanah untuk bekerja dan berkarya demi pengabdian kepadamu semata. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini, iya kana wa iya kana stain. Rabbana taqabbal minna do'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, untuk selanjutnya mari kita langsung saja ke materi yang akan disampaikan oleh Kang Agung. Teman-teman udah pada kenal Kang Agung belum? Kemarin udah pernah menyampaikan materi sebelumnya ya. Mungkin untuk perkenalan langsung saja oleh Kang Agung ya. Mangga Kang Agung seperti itu. Baik, terima kasih Teh Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali ya untuk melakukan webinar Santri Mendesain. Insya Allah hari ini materinya adalah MEP ya, pengenalan gambar-gambar MEP dan penjelasannya. Sini sudah ada 3 orang ya, peserta dari Santri Mendesain. Ada Kang Yusuf, Kang Tesri, dan Kang Agus ya. Ini dari santri semua atau ada dari praktisi atau mahasiswa, teman-teman? Boleh dijawab teman-teman. Oh, Testi dari pesantren yang katanya lagi Pesantren ya. sama santri kata Testi. Di mana ya kemarin Pak? Kang Agus juga Iya, santri. santri. Pak Yusuf baik. Jadi lebih ke santri ya. Jadi mungkin masih belum memahami tentang MEP. Apa itu MEP ya? Jadi saya langsung masuk ke materi aja ya, Tina ya. Kalau pengenalan sudah ya. Iya, boleh. Iya. Jadi ya kita mulai masuk saja ke materi ya. Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa itu ME ya? Ini kan ada ME sama MEP. ME itu adalah singkatan dari mechanical electrical ya. Nah, P-nya itu adalah plumbing. Jadi ada yang menyebutnya MEP disingkat sekaligus, ada ME dan mechanical dan plumbing gitu ya.
Oke, apa itu ME? Nah, fungsi ME dalam suatu gedung ya, untuk menunjang kelancaran, kenyamanan, keselamatan penghuni dalam melakukan aktivitas yang dilakukan. Nah, fungsi MEP dalam bangunan adalah sistem-sistem pendukung bangunan ya, yang memerlukan sebuah sistem mekanis atau peralatan mesin dan memerlukan tenaga listrik. Sistem-sistem pendukung tersebut diaplikasikan dalam bangunan demi kenyamanan dan keamanan penggunanya. Terdiri dari beberapa sistem seperti sistem pasokan listrik, sistem pasokan air, sistem pembuangan air kotor, sistem penanggulangan kebakaran, transportasi dalam gedung, dan lain-lain. Nah, lalu instalasi mekanikal adalah instalasi yang berhubungan dengan perpipaan dan instalasi yang menggunakan mesin. Nah, kalau instalasi elektrikal adalah instalasi yang berhubungan dengan pasokan listrik dan komponen-komponen yang membutuhkan supply listrik. Nah, jadi seperti itu ya perbedaannya mekanikal dan elektrikal. Kalau mekanikal adalah yang berhubungan dengan perpipaan dan instalasi yang menggunakan mesin. Kalau elektrikal adalah uh, yang berhubungan dengan pasokan listrik dan komponen-komponen yang membutuhkan supply listrik. Nah, lalu skop pekerjaan mekanikal itu ada bagian yang termasuk dalam lingkup pekerjaan mekanikal adalah instalasi plumbing ya, air bersih, air kotor, air limbah, lalu ada instalasi firefighting, ada instalasi tata udara, ada lift, ada STP ya, sewage treatment plant ya. Itu termasuk ke dalam mekanikal ya. Lalu ada skop pekerjaan elektrikal ya. Ini ada instalasi listrik, instalasi elektronika, alarm, telepon, tata suara, CCTV, dan lain-lain. Lalu ada penangkal petir, instalasi genset, ya. Ini yang berhubungan dengan elektrikal dalam bangunan. Oke. Lalu pekerjaan elektrikal adalah pekerjaan yang menyediakan ini salah satunya tenaga listrik di site atau gedung ya. Lalu ada panel daya, lalu instalasi distribusi listrik, instalasi penerangan dan stop kontak, lalu instalasi kabel feeder dan kabel tray, lalu instalasi genset. Nah, itu untuk pekerjaan elektrikal ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini instalasi distribusi listrik seperti ini. Ini masuknya ke elektrikal ya. Nah, ini distribusi listrik. Lalu ada panel daya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat panel daya seperti ini nih. Ini ada macam-macam. Kalau yang panel daya seperti ini, dia dayanya sudah daya yang besar ya. Biasanya untuk gedung-gedung. Kalau untuk rumah tinggal, panel dayanya yang kecil-kecil. Biasa, standar. Oke, lalu ada genset ya. Gambar genset seperti ini kurang lebih ya. Nah, lalu ada instalasi kabel feeder dan tray kabel. Nah, seperti ini ya. Ini instalasi kabel nih. Ini kabel tray. Ini untuk di bangunan gedung ya. Jadi dia banyak kabel ya yang dipakai ya. Sehingga dia memerlukan tray kabel ya. Oke, lalu ada instalasi penerangan dan stop kontak ya. Ini lalu ada fire alarm. Instalasi dan peralatan fire alarm berfungsi sebagai alat pendeteksi awal dari bahaya kebakaran agar bahaya kebakaran yang terjadi dapat diatasi dengan segera sehingga bisa terhindar dari resiko yang lebih besar dan fatal. Ya. Ya, kalau fire alarm itu ada dua ya, ada rate of rise ya, heat detector sama yang smoke detector. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di gedung-gedung ya, bangunan gedung biasanya dia ada ini fire alarm gitu ya untuk mendeteksi resiko kebakaran. Nah, kalau yang heat detector
Nah, ini adalah pendeteksi kenaikan panas. Jenis ROR adalah yang paling banyak digunakan saat ini karena selain ekonomis juga aplikasinya luas. Nah, seperti ini. Ini biasanya ditaruh di plafon atau ada smoke detector ya. Smoke detector mendeteksi asap yang masuk ke dalamnya. Asap memiliki partikel-partikel yang kian lama semakin memenuhi ruangan ruangan smoke ya. Smoke chamber seiring dengan meningkatnya intensitas kebakaran. Nah, jadi nanti asapnya masuk baru dia bunyi itu si alarmnya. Oke. Lalu di elektrikal itu ada tata suara ya. Nah, ini biasanya untuk di eh, gedung-gedung kampus gitu ya, di rumah sakit ya, itu pakai instalasi tata suara. Nah, jadi yang saya jelaskan ini adalah mechanical dan electrical untuk bangunan gedung ya, bangunan gedung. Nah, nanti saya jelaskan mechanical dan electrical yang untuk bangunan rumah ya atau skupnya yang lebih kecil dibanding ini. Jadi ada apa saja gitu di MEP untuk bangunan yang kecil-kecil itu seperti rumah ya. Nah, kalau ini kan untuk gedung. Oke, ini ada tata suara ya. Perencanaan tata suara pada bangunan umum biasanya diaplikasikan sebagai sistem tanda bahaya, sistem informasi yang ditempatkan pada ruangan-ruangan bangunan tersebut. Nah, maka dari itu, penempatan jaringan tata suara harus sangat diperhatikan agar dapat berfungsi secara maksimal. Lalu ada instalasi CCTV ya. CCTV sistem berfungsi untuk melakukan pengawasan secara visual, secara kawasan atau ruangan ya. Sistem pengawasan ini meliputi CCTV kamera, DVR, aksesoris, monitor dan juga Ano ba? motor dan juga monitor. Beri atas tika. Dito sa okay. Nah, proses pengawasan dapat dilakukan secara lokal ataupun remote melalui network atau online CCTV ya. Nah, jadi kan kalau sekarang CCTV kita bisa pantau melalui handphone gitu ya dengan kemudahan teknologi. Jadi nggak harus lihat monitor selalu, tapi kita bisa pantau melalui handphone ya menggunakan internet. Nah, lalu biasanya kalau CCTV juga eh, yang sekarang-sekarang itu sudah ada yang ada suaranya ya. Jadi suara yang kita apa namanya rekam atau di handphone gitu ya akan keluar juga di CCTV kayak gitu. Lalu ini penangkal petir ya. Penangkal petir adalah rangkaian jalur yang difungsikan sebagai jalan bagi petir menuju ke permukaan bumi tanpa merusak benda-benda yang dilewatinya. Ada tiga bagian utama pada penangkal petir. Yang pertama ada batang penangkal petir ya, batang penangkal petir, lalu ada kabel konduktor, lalu ada tempat pembumian. Tempat pembumian. Nah, ini biasanya dipakai untuk apa namanya ya bangunan-bangunan yang tinggi gitu ya. Lalu rumah-rumah yang memiliki intensitas elektronik atau WiFi yang besar gitu ya, internet yang besar sehingga diperlukan penangkal petir. Jadi si petirnya dia langsung disalurkan ke dalam tanah gitu ya. Nah, jadi dia tidak merusak bangunan yang kena ya, bangunan atap atau dindingnya dia nggak rusak gitu ya, karena ada penangkal petir. Nah, lalu ada ini selanjutnya pekerjaan mekanikal ya. Kalau yang tadi kan elektrikal, jenis-jenisnya ada seperti itu ya. Ada macam-macam yang tadi saya jelaskan. Nah, sekarang kita masuk ke mekanikal ya. Mekanikal ini masuknya ada plumbing ya, meliputi air bersih, air kotor, lalu air buangan. Nah, ini untuk mechanical dan plumbing ya. Nah, sistem air bersih gedung. Nah, kalau misalkan kita lihat gambar ini ya, ini adalah gambar kerja ya. Jadi di sini ada jalurnya ya, lalu ada singkatan-singkatannya nih, ada
BP ya, booster pump, lalu ada RT nih. RT ini roof tank ya, ini roof tank. Nah, kalau yang di bawah ini ada RWT ya, raw water tank, ada uh, CWT ya, clear water tank. Nah, ini DW itu dari deep well. Nah, kalau ini PAM ya, perusahaan air. Nah, kalau misalnya kita berbicara sistem air bersih ya, nah ini kalau kita melihat dari gambar, sumbernya itu ada dari dua sumber. Ada dari deep well, jadi sumur dalam, dan dari pump gitu ya. Nah, dari sumur dalam ini kita tampung dulu di raw water tank. Jadi air yang masih apa namanya masih coklat gitu ya, belum air yang bersih, belum air yang jernih. Karena kalau kita langsung masukkan eh, air dari sumur dalam ke apa namanya toren atau clear water tank, itu dia akan kotor, yang masuk ke keran-kerannya itu akan kotor. Jadi harus dimasukkan dulu ke raw water tank ya. Nah, si apa namanya bangunannya ini ada groundwater tank, biasanya kita sebutnya ya. Groundwater tank itu kalau di sini dibagi dua, disekat gitu ya. Ada yang raw water tank ya, sama yang clear water tank. Jadi ada penyekatnya untuk air yang coklat ya, yang agak coklat, sama air yang sudah bersihnya. Nah, dari raw water tank ini ya, dari raw water tank ini, nah itu masuk ke carbon filter sama yang sand filter. Nah, ini di filter dulu ya, difilter dulu sampai dia bersih gitu ya, habis bersih baru masuk ke clear water tank. Nah, kalau dari yang pump, sumber air pump, dia langsung ke clear water tank karena dia sudah bersih gitu ya. Nah, habis dari yang clear water tank ini, dia disedot ke atas ya, menggunakan pump ya, mesin pump ya. Nah, disedot ke atas ke roof tank. Dari roof tank ini bisa kita menggunakan apa namanya sebentar, ini agak sedikit menghalangi. Oke. Nah, dari roof tank ini bisa langsung apa namanya disalurkan ke keran-keran gitu ya, wastafel ke kloset gitu ya. Nah, ini bisa langsung disalurkan, atau kita menggunakan ini, BP itu adalah uh, booster pump ya. Nah, kenapa kita menggunakan booster pump? Ini untuk mendorong si airnya. Karena kalau untuk di apa namanya keran yang dekat ini torennya ya, dia nanti tekanannya kurang gitu ya. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 lantai ya. Nah, lantai 5 dan 4 itu, nah, dia tekanannya akan kurang karena gravitasinya dia tidak terlalu eh, tinggi ya, tidak terlalu banyak sih beban gravitasinya. Sehingga menggunakan booster pump ya. Nah, ini biasanya kalau nanti di rumah tinggal bisa pakai sanyo gitu ya. Ini untuk pendorong ya, pompa dorong supaya tekanan airnya bagus. Nah, kalau untuk yang lantai 3, 2, 1 itu nggak harus pakai booster pump. Jadi dia langsung aja menggunakan tekanan gravitasi. Nah, seperti itu ya. Ini sistem air bersih untuk bangunan gedung. Kalau untuk bangunan rumah, dari bawahnya bisa seperti ini juga gitu ya, bisa seperti ini. Untuk atasnya biasanya dia langsung aja dari roof tank langsung ke keran-keran gitu ya. Jadi tanpa ada booster ini, booster pump. Nah, kenapa menggunakan booster pump? Karena dia kerannya banyak gitu ya, si jalurnya banyak.
Beda dengan yang rumah tinggal. Kalau rumah tinggal kan kerannya tidak terlalu banyak gitu ya, jadi penyebarannya eh, sedikit gitu. Tekanannya cukup sudah cukup gitu ya untuk pemakaian biasa kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan dirasa tekanannya masih kurang, berarti itu harus menggunakan booster pump ya. Jadi kalau teman-teman masih apa namanya sistemnya seperti ini, berarti harus menggunakan booster pump kalau tekanan airnya kurang ya. Lalu ada juga yang ini dia tidak menggunakan roof tank atau toren yang di atas ya. Jadi dia hanya menggunakan groundwater tank saja yang dari CWT ini. Nah, dari CWT ini langsung ke kran itu bisa juga, tapi harus menggunakan apa namanya pump ya, mesin pompa air dan itu harus selalu nyala ya, harus selalu connect ke listrik. Jadi ketika dia mau buka air ya, buka keran ya, si pumpnya nyala kayak gitu. Itu memang agak ini sih kalau misalnya mati lampu ya, dia nggak bisa nyalain air ya karena tidak ada cadangan di atas. Jadi dia langsung sedot dari bawah. Nah, itu ada yang seperti itu juga. Nah, jadi memang idealnya dia menggunakan roof tank ya, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, itu sistem air bersih, lalu ada sistem air kotor dan buangan. Air kotor dan buangan ya, seperti ini. Jadi kalau di gambar teknisnya dia ada gambar isometri. Kalau ini gambar apa namanya uh, perspektif ya, gambar visual. Nah, sistem air kotor dan buangan ya itu maksudnya ke mechanical dan plumbing. Nah, jadi nanti kita bisa lihat nih si jalur-jalurnya. Ini ada dari atap misalkan ya, pipa diameter 4 gitu ya, keluar lewat atap nih. Dari atap terus nanti ya, dia langsung ke bawah nih ya, langsung ke bawah. Lalu yang dari kloset ini dia ke bawah juga ya, dan seterusnya ya. Jadi nanti saya jelaskan lebih lanjutnya di gambar 2D ya, gambar kerja. Nanti kita bisa lihat lebih jelas tentang si jalur-jalur air kotor dan buangan. Nah, contohnya seperti ini nih kalau yang realnya ya di bangunan gedung kayak gini nih banyak pipa-pipa gitu ya. Makanya kenapa kalau di bangunan gedung itu ada saf ya, ruangan saf. Saf itu untuk menyimpan pipa-pipa seperti ini, pipa-pipa lalu kabel gitu. Itu di ruangan saf. Biasanya ukurannya kecil, mungkin 1 meter ke 1,5 meter. Ya. Dan dia full ke atas kayak ruangan lift gitu ya, kosongan gitu, kosongan gitu dari lantai bawah sampai lantai atas. Nah, itu fungsinya untuk menyimpan pipa-pipa seperti ini. Oke, nah ini contoh diagram sewage treatment plan ya, STP ya. Nah, ini Oh nanti iya, mungkin saya jelaskan lebih lanjut. Kang Agung, sebentar nih, ada yang nanya nih, Ya. mungkin berkaitan dengan yang tadi nih, yang air bersih ya. Kang, Mhm. kalau dari MJK airnya kecil, kalau pakai booster pompa bakal jadi tinggi airnya atau cuma buat toren yang di atas aja katanya gitu. Oke, MCK ya. MCK, Airnya kecil katanya. MCK-nya kan 1 lantai biasanya kan ya. Hmm. Nah Boleh itu nih Rizky ada ngobrol ada sama tuh Rizky. apa namanya torennya di atas MCK-nya atau Gimana tuh Teh Tri? Mana? Masih ada tesnya. iya. Jadi sebetulnya gini
kalau untuk apa namanya instalasi air bersih yang rumah tinggal biasa gitu ya, selain menggunakan booster pump gitu ya, misalkan kita punya toren di atap rumah nih, terus airnya kecil ke bawahnya ke kerannya. Nah, selain menggunakan booster pump, kita bisa mengatasinya dengan ukuran pipanya. Nah, jadi si ukuran pipanya itu diganti menjadi lebih besar gitu ya. Nah, yang awalnya misalkan setengah inch, nah, kita ubah aja menjadi 1 inch atau 1,5 inch. Jadi diameter lebih banyak, lebih besar gitu ya. Nah, lalu ke bawahnya eh, dia menggunakan kening atau soket gitu ya, yang ke 1/2 inch. Nah, jadi tekanannya besar juga. Nah, salah satu cara untuk mengatasinya bisa dengan seperti itu ya, selain menggunakan booster pump. Jadi dari torennya sampai ke area keran itu diganti aja menjadi 1/2 inch, sorry 1,5 inch gitu ya, atau 1 inch kayak gitu, sehingga tekanannya besar. Nah, soalnya kalau menggunakan booster pump, memang kan perlu biaya listrik ya, itu agak lumayan juga. Kalau untuk bangunan bangunan MCK gitu ya, itu agak lumayan. Paling mengatasinya pakai itu aja. Si pipanya pakai yang agak besar dari torennya ya sampai ke keran. Soalnya kan kalau yang dari keran itu biasanya pakai yang 1/2 inch, yang dari atasnya aja kayak gitu. Gitu Tasri ya. Ya, oke. Nah, itu. Kalau yang ada yang mau nanya lagi silakan ya di chat ya. Nanti sambil Kak Indah lihat Mm, juga supaya uh, Angga bisa terus lanjutin materinya. Enggak dilanjut mm, Kak. mm. Gitu. Oke, saya lanjutkan lagi sedikit ya. Jadi kalau pakai booster pump ini apa namanya? Biasanya dipakai untuk yang jalurnya banyak ya. Jadi jalurnya kemana kemana gitu ya. Biasanya kan di bangunan gedung itu toiletnya ada di beberapa titik gitu ya. Nah, ada di beberapa titik dan itu harus menggunakan booster pump. Soalnya kalau misalkan pakai pipanya dibesarin gitu ya, itu akan agak lumayan juga biayanya. Lalu si apa namanya eh, space-nya juga dia memakan space yang agak luas gitu ya. Itu kalau di bangunan gedung. Jadi biasanya kalau bangunan gedung untuk supaya tekanannya tinggi pakai booster pump. Beda dengan yang bangunan satu lantai gitu ya. Bisa diakali dengan eh, pipanya agak dibesarin. Gitu. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi baru sampai mana ya? Ini ya. STP. Oke. Lalu selanjutnya ada sistem hydrant dan sprinkler ya. Nah, sistem distribusi air pemadam kebakaran diambil dari ground tank ya, yang kayak tadi tuh, yang ada raw water tank sama clear water tank itu namanya ground tank ya, atau reservoir menggunakan pompa fire main pump atau diesel fire pump dan joki pump ke bagian luar dan dalam gedung ya untuk mengatasi dan menanggulangi bahaya kebakaran. Jadi sistem hidran ini dia langsung ngambil airnya dari ground tank ya, bukan dari roof tank, dari ground tank. Dia pakai pump kayak gitu. Kayak itu yang fire alarm. Lalu ada material sistem hydran dan sprinkle. Ini ada pipa hydran dan pipa sprinkle ya. Lalu ada box hidran ya. Ini ada outdoor hydran box, ada indoor hydran box. Lalu ada pompa hydran, joki fire alarm. Nah, dan seterusnya ya. Ini mungkin saya tidak harus jelaskan lebih detail untuk yang sistem hidran ini. Oke. Nah, ini kurang lebih gambarnya seperti ini. Reservoir ya. Ini diambil nih. Terus ini ada jalur-jalurnya, ya, jalur-jalur si hidran ya, seperti ini. Kalau ini ada ukuran ini, ukuran-ukuran pipanya gitu ya.
Nah, ini sistem sprinkler jadi untuk kebakaran ya. Ini pun sama, jadi dia ngambilnya dari reservoir ya, ngambilnya dari bawah nih, ngambilnya dari bawah, terus pakai pompa gitu ya. Ada pompanya yang otomatis connect ketika si fire alarmnya nyala ya. Jadi ketika ada apa bahaya kebakaran, nanti si si sprinkler ini mengeluarkan air gitu ya. Jadi langsung airnya menyembur gitu ya. Oke, lalu ada ini tata udara ya, di mekanikal itu ada tata udara. Nah, tujuan utama dari penataan udara adalah agar kenyamanan dalam suatu ruangan dapat dicapai sehingga orang yang ada di dalamnya merasa nyaman baik dari suhu aliran udara maupun kelembaban di dalam ruangan. Ini biasanya AC gitu ya, tata udara. Nah, seperti ini. Ini ada sistem tata udaranya nih. Nah, kita bisa lihat nih, di sini ada sistem duct build, ini selling unit ya. Ini jadi lebih ke ini kayak AC terus si apa namanya udara seperti ini ya, yang disimpan di plafon gitu ya, supaya dia tidak pengap. Nah, ini komponen-komponen tata udara. Ada blower gitu ya, kompresor. Biasanya ini dipakai untuk pabrik-pabrik ada yang menggunakan seperti ini ya, di lab-lab kimia gitu ya, di perkantoran pun banyak yang menggunakan seperti ini tata udara. Oke, lalu ada transportasi vertikal dalam gedung ya, atau lift. Ini masuknya ke mekanikal ya. Jadi suatu bangunan yang besar dan tinggi memerlukan sarana angkut atau transportasi yang nyaman untuk aktivitas perpindahan orang dan barang secara vertikal. Sarana angkut vertikal yang berdiri secara mekanik. Nah, elektrik adalah elevator lift, eskalator level, moving walk ya. Itu lift, lalu sistem lift seperti ini nih gambarnya ya. Ini nanti ada perhitungannya lagi kalau misalnya kita mau bikin lift itu ada apa namanya standar ruangannya ya, lalu si kapasitas listriknya, lalu ada apa namanya ruangan di bawah liftnya berapa gitu ya, itu ada standar-standar ya. Jadi kita memperhitungkan lift itu sesuai dengan standar yang ada gitu ya. Oke, ini travelator ya. Ini untuk apa namanya kayak di bandara-bandara gitu ya, banyak yang seperti ini, seperti eskalator tapi dia uh, flat gitu ya. Oke, ya kurang lebih seperti itu ya. Itu sedikit penjelasan tentang mechanical dan electrical ya, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu pengaplikasian di gambar kerjanya seperti apa ya. Nah, saya coba tampilkan ya untuk pengaplikasian di gambar tekniknya. Ini saya ambil contoh yang rumah tinggal biasa ya, rumah tinggal standar nih, yang 2 lantai gitu ya, bangunan 2 lantai. Di gambar tekniknya seperti ini kurang lebih ya. Ini untuk instalasi listrik ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman lagi bangun rumah gitu ya, lalu lihat gambar kerja yang seperti ini, ya, ini adalah instalasi listrik. Nah, di sini ada uh, garis yang strip-strip ya, lalu ada icon atau simbol-simbol yang seperti ini. Oke, saya lanjut ke ini apa namanya simbol-simbol yang sering ditampilkan dalam
gambar instalasi listrik ya. Nah, ini nih, ini kelihatan ya, teman-teman bisa kelihatan ya. Oke, jadi Kelihatan. untuk oke, simbol-simbol yang biasa digunakan untuk gambar instalasi listrik itu ada ini titik lampu ya. Titik lampu biasanya dia bulat seperti ini ya. Lalu ada saklar tunggal nih. Saklar itu untuk yang cetet gitu ya, untuk menghidupkan lampu tuh. Ada saklar tunggal, ada saklar ganda ya, simbolnya seperti ini. Ada stop kontak ya, jadi setengah lingkaran tambah plus gitu ya, stop kontak. Lalu ada line TV, ada line telepon, lalu ada MCB ya, box MCB itu untuk nyimpen si apa namanya, eh meteran atau ininya ya, si listriknya, nyebutnya apa ya, saya lupa lagi. Jadi ada box MCB kurang lebih seperti ini simbolnya, lalu ada meteran ya, meteran listrik, lalu ada lampu taman, ada lampu baret. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini adalah simbol-simbol yang sering dipergunakan untuk gambar instalasi listrik. Nah, lalu pengaplikasiannya seperti ini. Nah, misalkan di lantai satu, ini ya lantai satu ya. Ini kan denah ya. Nah, teman-teman kan udah belajar itu atau mengetahui tentang si denah ya. Kemarin kan Tenda udah jelasin juga ya, Tenda ya, gambar denah ya. Ya. Nah, kalau di denah instalasi listrik kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Ada simbol-simbol yang tadi ya, yang seperti ini. Bahkan ini di teras ya. Lalu ini ruang tamu nih. Ruang tamu, di ruang tamu itu ada stop kontak, lalu ada saklar ya. Saklar single, saklar double gitu ya. Nah, selain ada simbol-simbol ini, dia ada jalur kabelnya juga ya. Nah, contoh seperti ini. Misalkan ini adalah saklar yang single. Nah, saklar single ini untuk lampu yang mana nih? Nah, berarti untuk lampu yang ini dan ini, teras dan taman berarti ya. Ini untuk lampu teras, taman dan ini kanopi lantai 2 yang di atas tuh. Nah, kayak gitu. Jadi ada jalurnya. Kita taruh simbol seperti ini, lalu ada jalur kabelnya. Nah, kayak gini. Ini adalah jalur kabelnya. Ini ada saklar ya, saklar, lalu titik lampu ya. Nah, kayak gitu. Ini stop kontak. Dan apa namanya, gambar instalasi listrik atau stop kontak ini memang perlu ya. Sehingga ketika kita membangun rumah, kita nggak bingung ini saklarnya mau taruh di mana gitu ya. Lalu selain dari gambar seperti ini ya, penempatan Nah, posisi saklar, stop kontak, titik lampu gitu ya. Lalu ada detail untuk ketinggian saklar dan stop kontaknya ya. Dengan ini nih ada simbolnya A, B, C ya. Ini nanti masuk ke detail ketinggian itu tuh stop kontak dan saklarnya. Oke, ini page yang pertama ya. Page pertama seperti ini. Page berikutnya. Nah, ini detailnya yang tadi. Ini detail A nih. A itu adalah A itu adalah box ini ya, MCB, oh sorry, meteran ya, meteran listrik ya. Lalu yang B itu box MCB-nya, lalu yang E itu adalah stop kontak. Oke. Nah, jadi bisa dilihat di detailnya. Jadi teman-teman nanti bisa bikin gambar detail seperti ini. Ini untuk ketinggian meteran ya, berapa ketinggian meteran listriknya dari carport ya, atau dari lantai itu 1,8 meter ya, 180 cm. Lalu dari dinding ya, dari dinding sebelahnya itu 40 cm sampai ke atas. Lalu yang detail B ya, di sini ada stop kontak nih, kelihatan nih. Stop kontak itu ketinggian dari lantainya adalah 50 cm ya. 50 cm ketinggiannya. Ada juga kan teman-teman yang bikin sekitar 20 cm gitu ya. Terus standarnya di 50 cm.
untuk stop kontak. Lalu untuk saklar ya, saklar tunggal, saklar ganda ini ketinggiannya sekitar 1,40-an, 1,4 meter ya. 1,4 meter dari lantai. Nah, itu ketinggian yang standar ya. Gitu udah enak kita cetet-cetetnya gitu ya. Nah, lalu kalau yang box MCB ya, itu ketinggiannya 1,8 sama dengan yang meteran. Nah, jadi di atas kepala biasanya ya. Di atas kepala untuk box MCB ini. Oke. Nah, jadi kelihatan nih ya ketinggian si stop kontak dan jarak ke dinding di sebelahnya gitu ya. Dan ini kelihatan. Nah, itu dibikin detailnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini untuk instalasi listrik ya, lampu saklar stop kontak. Oke, nah lalu di sini ada detail instalasi listriknya ya. Ini untuk memperlihatkan kabel yang dipakai. Nah, ini biasanya untuk rumah tinggal 2 lantai menggunakan listrik 2200 watt ya atau 1300 watt ya. Dan standarnya untuk rumah 1300 2200 gitu ya. Nah, ini dari PLN. Ini 10 ampere ya. 10 ampere dari PLN ini 10 ampere lalu ini dibagi lagi ya. Dibagi menjadi 2 masing-masing 6 ampere ya. Nah, yang 6 ampere pertama ini menggunakan kabel 2 kali 1,5 mm ya. Ini kabelnya untuk ini lampu downlight, lampu utama, lampu baret ya. Itu biasanya menggunakan kabel yang dua ini apa namanya? Dua serabut ya. Dua serabut. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bangun rumah ya, terus mau pasang lampu ya, itu kan kabelnya ada macam-macam tuh, ada yang 2 serabut, 3 serabut gitu ya. Nah, kalau yang 2 serabut ini untuk yang lampu-lampu gitu ya. Nah, kalau untuk yang 3 serabut ini ya, NIM 3 kali 2,5 ya, ini biasanya untuk stop kontak. Jadi kalau untuk stop kontak, nah, kita menggunakan kabel yang serabutnya ada 3. Nah, gitu ya. Serabutnya ada 3. Nah, lalu ini 1,5 mm itu adalah si apa namanya diameter atau ya ukuran si kabelnya gitu ya. Ukuran kabelnya ini nih 1,5 ke 2,3 2,5. Nah, seperti itu. Ya, itu untuk stop listrik ya. Oke. Biasanya seperti itu. Jadi cukup simpel ya kalau untuk di rumah tinggal atau bangunan 1 lantai ya, 2 lantai ya. Kurang lebih seperti itu instalasi listriknya. Jadi tidak terlalu ribet. Kayak beda dengan bangunan gedung. Kalau bangunan gedung harus banyak macamnya kayak tadi yang saya jelaskan ya untuk instalasi listrik itu. Ada gensetnya lah, ada apanya lah gitu ya, ada macam-macam. Kalau rumah tinggal simple saja seperti itu. Oke, nah lanjut. Nah, setelah instalasi listrik ada instalasi air bersih ya. Nah, air bersih nih. Yep. Nah, ini adalah salah satu contoh yang tidak menggunakan roof tank ya. Jadi dia menggunakan groundwater tank atau ground tank gitu ya. Nah, sehingga ketika kita mau buka kerannya, listriknya harus nyala, pompanya nyala langsung. Nah, kayak gitu. Ya. Ini di contohnya di perumahan Grand Sharon ya. Grand Sharon yang di Soekarno-Hatta. Nah, ini tipe rumah yang kaza ya. Nah, gitu. Jadi contoh gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini ada simbol-simbolnya nih. Nah, ini adalah
simbol pipa air ya. Jalurnya ya. Ini jalurnya nih, jalur air, strip-strip, lalu ada panahnya, lalu yang bulat ini ada pipa PVC 4 inch yang vertikal ya, jadi yang dari atas ya. Ini pipa PVC 3 inch vertikal. Lalu ada drainase atap ya, saluran air bersih, lalu ada meteran, ada keran taman dan pompa. Simbolnya seperti ini, kurang lebih. Oke ya. Kalau misalnya kita lihat di gambar ya, di lantai 1 ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini kan dari meteran air nih, dari apa namanya, penyedia air ya, dia masuk ke meteran kan ya. Lalu ada keran, biasanya ada keran dari meteran, ada keran supaya ngecek airnya nyala atau enggak gitu ya. Lalu masuk ke ground tank. Nah, dari ground tank di sini ada PA, itu adalah pompa ya. Nah, dari pompa nih, dari pompa itu dia langsung didistribusikan ke apa namanya, toilet ya, untuk keran, untuk shower, untuk kloset ya, untuk si apa namanya, dapur ya, sink ya. Nah, jadi langsung didistribusikan. Lalu ke lantai 2 juga nih, didistribusikan ke lantai 2, kloset, shower, wastafel gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau dengan sistem ini memang listriknya harus nyala yang saya tadi sampaikan ya. Jadi listrik harus selalu nyala ya, karena dia menggunakan pompa. Kayak gitu. Lalu di sini ada gambar potongan ground tank kayak gini nih. Ini toran tanam 500 liter ya. Lalu ada tutupnya. Jadi digali ke dalam ya. Digali terus kita simpan si torannya lalu bikin tutup. Tutup pompa. Nah, kayak gini. Itu untuk instalasi air bersih. Oke. Ini saya lanjutkan ya. Belum ada pertanyaan kan ya? Lanjutkan dulu. Ini untuk instalasi air kotor. Nah, si simbol-simbolnya tidak jauh berbeda dengan yang tadi ya. Cuman di sini ada keterangannya aja. Keterangan ini saluran air kotor ya. Nah, seperti ini. Ini saluran air kotor ini dari atap ya. Dari atap nih, dia disalurkan ke sini ya. Gabung dengan ini si sink ya. Nah, yang dari sink. Oh sorry, ini tidak ngegabung. Ini dia beda. Ini pipa PVC 4 ini itu untuk ini ya, kayak apa, pembuangan dari kloset gitu ya. Biasanya dia menggunakan pipa-pipa yang besar ya, 4 inch. Nah, dari kloset ini ya, kloset lantai atas, dia turun ke bawah, lalu seperti ini jalurnya ya, lurus lalu belok ke sini, lalu masuk ke speed tank ya. Speed tank itu untuk ya, penyimpanan kotoran speed tank ya. Nah, speed tank biasanya disimpan di taman ya, di bawah taman. Kalau untuk perumahan biasa. Nah, jadi pipa 4 inch ini untuk itu ya, dari kloset jalurnya seperti ini ya. Dia langsung ke speed tank. Lalu ini ada saluran air kotor ini untuk air hujan gitu ya. Untuk air hujan itu cukup dengan menggunakan pipa 3 inch saja, itu sudah cukup karena kan dia cuma ada air aja gitu ya, paling ya pasir sedikit-sedikit gitu ya. Nah, jadi dengan pipa 3 inch itu sudah cukup. Dari atap dia langsung ke bawah ya, langsung ke belakang ya, ke bak kontrol. Ini BK itu ada bak kontrol nih. Nah,
seperti itu. Nah, itu deh yang dari belakang, yang dari depan pun sama, dia dari atap dia langsung ke bawah. Nah, kalau ke depan itu ada biasanya ada saluran parit atau gorong-gorong gitu ya. Jadi dia langsung ke situ dibuang tanpa harus ada kontrol. Itu nggak masalah. Nah, seperti itu. Itu untuk apa namanya rencana instalasi air kotor ya. Jadi kita menggambarkan si jalur-jalurnya ya, jalur-jalurnya. Dan ketika kita merencanakan jalur instalasi air kotor, usahakan dia tidak terlalu banyak yang belok-beloknya karena itu bisa menghambat juga gitu ya. Nah, kalau satu belokan seperti ini ya nggak masalah lah, itu masih bisa ditolerir gitu ya. Kalau misalnya ada ke kerusakan atau bocoran itu bisa masih bisa diantisipasi karena dia tidak terlalu uh, susah gitu ya untuk mencari posisinya. Ya di sini dekat dengan uh, dapur ya, dekat dengan kitchen kitchen set seperti itu. Jadi diusahakan ketika kita mendesain itu tidak terlalu banyak belok-beloknya. Seperti itu. Oke. Oke. Nah, lalu selanjutnya ini adalah isometrik air bersih dan air kotor. Nah, jadi biasanya di gambar teknis dia ada gambar isometrik juga ya. Jadi selain gambar dua dimensi ada isometrik seperti ini. Nah, untuk memperlihatkan ini jalurnya kemana aja nih, ke atasnya tuh di sebelah mana gitu ya, pipa vertikalnya tuh yang sebelah mana ya. Nah kayak gini isometriknya. Hmm. Kalau di dua dimensi gambarnya kayak gini, isometrik dua dimensi. Kalau di gambar 3D itu lebih enak lagi sih. Jadi dia kelihatan tuh si pipa-pipanya tuh. Terus kita bisa putar-putar juga. Jadi kebayang gitu ya pemipaannya dia seperti apa, terus jalurnya kemana. Kayak Ini gitu. ada yang nanya lagi nih Kak. Testri lagi nih. Iya. Apa ada saringan khusus buat air hujan jadi air bersih atau memang pasti langsung dibuang air hujan nih? Nah, Oke. Nah ini ini bahas. oke. Saringan air hujan ya. Oke. Ini seperti yang kita bikin di Cipadung ya Teh Indah ya. Jadi kita bikin penampungan air hujan ya. Itu namanya apa? Eh, apa Teh Indah? Rainwater harvesting. Ya, rainwater harvesting ya. Jadi kita bikin tampungan air hujan yang bisa dipergunakan ya. Contohnya untuk siram-siram tanaman gitu ya, untuk ya eh, kebutuhan cuci-cuci gitu ya. Nah, itu bisa disimpan. Nah, untuk saringannya itu ada macam-macam sebetulnya ya. Ini mungkin saya bisa tampilkan di ini ya, harvesting. Oke, rainwater harvesting. Nah, nah, rainwater harvesting. Contohnya ini nih. Jadi teman-teman kalau misalnya mendesain ya, si rumah atau bangunan gitu ya, yang tapaknya agak luas ya, lahannya agak luas bisa bikin rainwater harvesting seperti ini. Atau kalau misalnya yang eh, lahannya kecil pun nggak apa-apa, kita bisa eh, bikin rainwater harvesting juga gitu ya. Nah, supaya air hujan itu kita bisa manfaatkan ya, sehingga tidak membuat apa ya banjir ya. Banjir itu kan terjadi ketika air hujannya nggak ketampung gitu ya, karena resapannya sudah sedikit ya. Si tanahnya itu udah ketutup sama semen ya. Jadi si air hujannya dia langsung turun ke bawah. Nah, solusinya kita bisa bikin
rainwater harvesting seperti ini untuk bisa dimanfaatkan kembali gitu ya si air hujan itu. Ini gambarnya mana ya, rainwater yang cukup menjelaskan. Oke, nah kurang lebih seperti ini nih. Kelihatan di samping ini kelihatan nggak? Tina? Oh, kelihatan. Atau ini deh, ini. Nah, jadi dari ini nih, dari hujan gitu kan, dia atap nih, kena atap dia masuk ke talang ya. Kan biasanya di rumah itu ada talang tuh, di atap, dia pakai talang, di talang lalu dia disalurkan nih, disalurkan ya pakai pipa masuk ke wadahnya. Wadahnya itu bisa bak gitu ya, bisa bak atau toren, toren kayak gini nih ya, bisa toren seperti ini. Kalau yang kita bikin di Cipadung itu kita menggunakan bak ya. Jadi dari kanopi dia langsung masuk ke bak ya. Eh, Nah, sebelum masuk ke bak itu kita bikin saringannya dulu. Saringannya itu bisa menggunakan ijuk, lalu kerikil ya, lalu ada bata merah. Jadi kita pakai lapisan-lapisan itu untuk menyaring si air hujannya. Sehingga air hujan dari atap itu dia bersih ke bawahnya gitu ya. Nah, dari bawahnya pun kita bisa dari baknya gitu ya, bak yang bawahnya itu bisa pakai ijuk juga. Ijuk kan untuk ngebersihin si air gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi ada saringan-saringan ya. Gambarnya saya lupa nyimpannya ya. Ya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Si air hujan bisa dimanfaatkan untuk apa namanya, keperluan kebutuhan kita kayak untuk mencuci-cuci gitu ya. Untuk berkebun, nah, itu bisa dimanfaatkan. Caranya seperti ini. Jadi dari air hujan kita bikin talang gitu ya. Talangnya disalurkan ke penampungan. Penampungannya bisa bak atau bisa toron ya seperti ini. Kayak gitu. Lalu kalau misalkan mau dimanfaatkan untuk kebutuhan mandi gitu ya, ya itu mungkin harus ada filternya lagi. Itu di di luar itu ada dijual juga sih filter air gitu ya. Itu yang dari ada karbonnya, contohnya kayak tabung gitu tuh, kayak tabung ini, tabung saring saringan air. Nah kayak gini nih, nah kayak gini. Nah bisa menggunakan filter seperti ini juga supaya airnya lebih jernih gitu ya. Lebih jernih. Jadi kalau tanpa menggunakan ini, kita bisa menggunakan saringan tadi. Ada ijuknya, lalu ada kerikil ya, lalu ada eh, apa bata merah. Nah, itu untuk filter si si airnya kayak gitu. Jadi ada filter yang seperti ini ya. Lalu ada filter yang alami kayak tadi. Kurang lebih seperti itu ya, Teh Sri ya. Jadi air hujan bisa dipergunakan kembali dan bagusnya seperti itu sih. Jadi kita eh, tidak ngebuang langsung air hujan, kita manfaatkan gitu ya dengan cara menggunakan rainwater harvesting tadi. Selain itu supaya apa namanya air hujannya tidak jadi banjir gitu ya, kita bisa bikin sumber resapan juga ya, sumber resapan. Kalau di Jakarta itu udah banyak ya yang menggunakan sumber resapan di area rumahnya, di halaman rumah dia bikin sumber resapan. Itu supaya air hujannya dia menyerap ke tanah dan tidak menyebabkan banjir gitu ya. Seperti itu. Itu apakah cukup menjawab? Sri, udah cukup atau masih bingung? Itu ya. Itu untuk air hujan. Ya. Siap.
Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, tadi baru sampai isometrik ya, isometrik air bersih dan air kotor. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Lalu ada ini speed tank. Nah, ini speed tank nih. Speed tank. Gambar detail speed tank. Ini gambar detail speed tank perumahan standar. Jadi ukurannya dia 1,7 ke 1,2 meter gitu ya. Lalu dia ada dua skat nih, ada dua skat. Jadi ada outlet sama inlet. Jadi untuk filter ya. Sebetulnya kalau untuk speed tank ini ada yang speed tank yang uh, kalau sudah penuh dia disedot gitu ya. Ada juga yang difilter lagi gitu ya. Ada sumur resapan. Jadi si airnya itu ya difilter lagi. Sebetulnya bisa dipergunakan lagi sih si air speed tank itu. Cuman apa namanya prosesnya agak panjang dan itu banyak filternya gitu ya. Itu memerlukan lahan yang cukup juga sebetulnya ya. Lahan yang cukup gitu. Kalaupun lahannya eh, tidak terlalu lebar, itu bisa juga dengan dia kedalaman ya. Kita setting atau kita atur di kedalaman speed tank ya kayak gitu atau sumber resapan. Oke, ini salah satu contoh speed tank di perumahan ya. Jadi sistemnya dia kalau sudah penuh biasanya langsung disedot gitu ya, langsung disedot. Nah, jadi tidak di filter lagi si airnya. Nah, ini denahnya seperti ini ya. Denahnya seperti ini. Ini ada eh, apa namanya inlet. Jadi dia masuk ke sini dari inlet ya. Ini denah ya. Denah ini potongan. Nah, ini inletnya. Kalau di potongannya seperti ini inletnya. Inlet. Nah, ini kotoran masuk ke sini. Lalu dia apa namanya? Dia kan kotorannya ketampung di sini nih. Yang kalau sudah penuh dia airnya doang yang ke sini. airnya airnya limpas ke sini ya. Kenapa itu ada skat? Supaya kotoran dinampung di sini, airnya masuk ke sini, lalu airnya dia apa namanya? Ini bisa ada yang dibuang gitu ya, atau resapan ya. Ini resapannya yang tidak digunakan ya, jadi cuma ngeresap doang ya, cuma ngeresap doang. Eh, jadi dari sini eh, airnya kalau sudah penuh ya, kalau sudah penuh airnya ada yang keluar gitu ya, ini ke resapan nih. Di resapan pun dia ada ininya, bidang resapannya itu ada ijuknya sama kerikilnya ya. Itu membantu supaya dia eh, apa agak kesaring gitu ya si airnya, kalau misalkan ada yang keluar tuh dia kesaring dulu gitu ya. Jadi hanya seperti ini saja si speed tank di eh, rumah-rumah biasa gitu ya. Jadi ada inlet, dia di-scut gitu ya, airnya masuk ke sini, lalu outletnya dia ke resapan. Atau kalau sudah penuh, biasanya dia ada ininya, ini lubangnya lah. Ini ada lubang penguras ya, di tengah-tengah sini ada lubang penguras. Jadi untuk uh, membuang kalau speed tanknya sudah penuh. Lalu biasanya kalau di speed tank itu ada ventilasi udara ya, biasanya setengah inch atau 1 inch ya, itu supaya ada udaranya keluar juga gitu ya, supaya dia tidak meledak ya. Karena kalau misalnya dia kedap udara itu agak bahaya sih ya. Itu kan ada yang apa speed tank meledak gitu ya. Itu karena ini kan ada gasnya gitu ya. Gasnya harus dikeluarkan juga gitu sampai jangan sampai dia mengendap lalu jadi meledak kayak gitu. Nah, biasanya di speed tank itu ada pipa ventilasi ya. Kalau di dinahnya seperti ini. Jadi kalau ini ada lubang untuk penguras sama pipa ventilasi di sampingnya ya. Kayak gini. Oke, itu untuk gambar speed tank. Nah, sip. Oke, ini contoh ininya nih.
potongan nih dari kamar mandi masuk ke speed tank, lalu speed tank ini airnya yang udah penuh, ada yang masuk ke resapan. Nah, resapannya dekat dengan ini apa namanya, saluran gorong-gorong gitu ya, kayak gitu. Oke, sip. Sampai situ dulu ada yang mau ditanyain? Penjelasan mechanical electrical. Ya, oke. Itu teman-teman penjelasan dari Kang Agung tentang mechanical electrical. Gimana nih teman-teman? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak dari penjelasan ini? Dari tadi kan di awal udah menjelaskan tentang sistemnya ya, sistemnya dulu. Habis itu lanjut ke ini gambarnya, gambar-gambar yang disajikan dalam gambar kerja untuk dibuat di lapangan gitu teman-teman. Nah, Iya. eh, dari teman-teman yang hadir di sini ada ada yang mau ditanyain lagi atau ada yang mau menanggapi? Pusing nggak nih? Pusing siapa nih? Kita ngobrol-ngobrol aja di Tuh. Eh, masih ada waktu kalau ya. nggak pusing berarti udah paham ya. Kayaknya ini pada diam semua deh. Aku naon gitu ya. Ini jadi bisa. Ya enggak, kayak Itu. gitu enggak? Tadi yang paling aktif Teh Tri ya. Teh Tri kok insya Allah dengan eh gimana nih tentang materi yang hari ini? Lumayan dipahami. Apa yang apa ada ilmu yang baru yang Teh Tri dengar dari materi yang hari ini? Kita ngobrol-ngobrol nggak? Sepertinya malu-malu ya membuka audio ya. Iya, Atau di chat teman-teman ya, yang di lain chat aja gimana? kali. Teman-teman yang lain gimana? Apakah bisa dipahami atau eh, masih belum paham gitu, masih bingung? Mungkin baru melihat ya. Jadi teman-teman, Iya, kami menyajikan ini, memberikan materi ini supaya teman-teman tahu dulu nih kegiatan di berarsitektur itu seperti apa aja sih yang dikerjain. Oh, iya, ini betul. nggak bisa nyala. Oke, nggak apa-apa Teh. Eh, jadi mungkin dari awal-awal kan dari materi-materi sebelumnya, oh kayaknya yang gambar-gambar gitu ya, yang apa yang menarik mata gitu ya. Wah ini gambarnya. Makin ke sini makin makin rumit ya ini maksudnya Itu rumit. banyak teknik-teknisnya nih sepertinya gitu ya. Waktu juga sharing juga ya, waktu Kak Indah juga mulai masuk ke dunia arsitektur dulu, eh, ya pengetahuannya cuma gambar sketsa aja kan. Jadi masuk ke arsitektur tuh gambar sketsa dulu, habis itu hmm, memang di apa di permulaan eh, materi kuliah itu waktu itu studio dulu. Nah, tapi sudah diperkenalkan buku-buku tentang utilitas seperti ini. Jadi udah dikasih tahu, oh sistem utilitas ini kan kalau di pelajaran kami kita sebutnya utilitas ya. Termasuk diantaranya air bersih, air kotor, kebakaran, air hujan, kebakaran, terus apa jalur-jalur listrik juga. Jadi itu ada 7 items yang harus kita pahami. Lift juga, lift, elevator, tadi kan ada elevator, eskalator, itu juga dibahas juga. Jadi yang berhubungan dengan listrik sama air yang ada saluran-salurannya juga kita pahami. Memang karena kalau kita bikin bangunan kan, ya kalau nggak ada ininya, yang bangunannya cuma jadi patung aja kan, nggak berguna untuk manusia, untuk kehidupan kita masa sekarang ini. Apalagi kalau misalnya sekarang tuh udah mulai panas, jadi kita butuh uh, selain dari fisika bangunan sendiri yang bisa kita atur, ya mungkin kita juga butuh AC atau butuh apa, air panas untuk misalnya rumahnya terlalu dingin airnya, kita butuh air panas untuk pagi hari dan lain-lain. Nah, itu kita pelajari semua di sini dan menggambarkannya adalah seperti ini. Itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan agak sedikit ada masukan nih untuk teman-teman yang baru tahu banget mengenai apa instalasi penggambaran instalasi mechanical dan electrical dan plumbing ya, mechanical electrical dan plumbing. Oke, ini ya antara kalian ini mau nanya nih teman-teman, siapa nih yang bisa buka audionya?
Apakah mengerti dengan bahasan yang Kang Agung sampaikan tadi? Ini siapa nih yang mau ngobrol? Tapi apa ya? Ini masih pada ngapain nih? Coba di chat mikrofonnya nggak bisa nyala. Dari cuma Sesi doang nih yang nyaut nih. Yang lainnya kemana? Padahal menyaksikan loh. Terus ya minimal tahu dulu ya kita tentang kegiatan apa sih gambar mechanical electrical ini. Terus apa lagi? Oke, kalau kalau dari Kak Indah sih ya materinya cukup lengkap ya. Kadang-kadang kalau misalnya arsitek doang, kita nggak sampai mm, nggak apa untuk detail-detail gambar ini biasanya kita suka berkoordinasi dengan apa ya sebutannya arsitek juga atau apa ini yang suka ngegambarin ini. Oh nggak Kang Agung. Ahlinya ada juga nih. Jadi kalau misalnya dalam proyek itu kita kan terbagi-bagi menjadi beberapa ahli ya. Ada ahli arsitektur, ahli struktur, ahli. Nah yang seperti ini biasanya dikerjakan oleh ahli mechanical electrical. Kalau di Busan waktu dulu ada tuh Pak Pri sama Pak Vin. Nah itu jadi banget ngegambarin ini urusan apa namanya listriknya, lampu-lampunya titiknya di mana gitu. Walaupun selalu berkoordinasi dengan arsitek ya. Mhm. Jadi kita mau lampunya di sini, terus stop kontaknya jangan tinggi-tinggi ya, nanti anak kecil nggak bisa ini mencet gitu kayaknya misalnya untuk di mana gitu ya. Terus kalau stop kontak juga harus hati-hati, kita harus pakai stop kontak yang seperti ini gitu ya supaya saya buat anak kecil nggak bisa yang dia colok tangannya gitu atau jangan terlalu bawah nanti banjir atau gimana lah macam-macam lah jadi banyak banyak ya, informasi yang harus kita pikirkan ketika menggambar itu sehingga ya makanya butuh gambar-gambar ini apalagi kalau misalnya gedungnya bukan gedung biasa misalnya bukan yang kecil-kecil gitu tapi udah yang em, menengah ke atas gitu 4 lantai 3 lantai 4 lantai dan itu udah harus pakai ahli tersendiri untuk penggambaran ini gitu. Ya, Jadi betul sampai kayak. sedetail itu apalagi kalau misalnya kita memang mau bikin gedung yang unik ada juga kan yang gedung yang justru instalasi listriknya ditonjolin gitu ya diliatin gitu oh ini pakai pipa ini kabelnya ke sini ya kan kadang-kadang ada juga yang kalau bikinnya rapi itu kita bisa bikin yang estetis di dalam ruangan itu biasanya juga disebutnya ada stylenya misalnya style industrial atau ya itu untuk menunjukkan instalasi listrik. Tapi ada juga kalau misalnya orang pengen minimalis nih rasanya pengen yang minimalis justru yang instalasi ini ditanam di dalam bangunannya di dinding gitu ya. Nah yang seperti itu uh, di, dikomunikasikannya dalam gambar-gambar seperti ini ya. Dari arsiteknya pengen seperti apa, dari ownernya seperti apa. Nah hasilnya uh, ada tergambar. Itu teman-teman tentang kegiatan. Gimana Kang Aku? Ada yang mau Ya, ditambah? betul kayak. Kalau dari saya cukup sepertinya, Indah. Eh, itu tinggal teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau mau ditambahkan ya silahkan ya tentang materi mechanical electrical ini ya. Itu nanti bisa sharing-sharing ya di WhatsApp kayak gitu. Ya. Nah, kalau begitu ini juga sudah hampir di penghujung waktu ya. Eh, Mhm. eh, Kalau misalnya teman-teman tidak ada yang bertanya lagi, berarti kita masuk ke saya apa ya jadwal bukan jadwal siapa susunan acara apa lagi. Karena ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan ya hari ini. Mhm. Hmm, diskusi, kita sedang diskusi kesimpulan dan tanggapan dari saya juga sudah. Oh iya, ini mohon izin nih MC hari ini Teh Hilma hari ini belum bisa hadir, jadi digantikan dulu sama saya ya, karena Teh Hilmanya ada ujian ternyata, jadi uh, hari ini digantikan dulu sama Kak Indah. Nah untuk webinar selanjutnya, Insya Allah kita akan
boleh Kang Hilman, Kang Hilman, Kang Agung di stop share dulu. Saya mau share Benar. yang sekarang. Dung, 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 dung. Share ini ya, saya mau share ini aja deh. Oke, insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bertemu dengan pemateri seorang arsitek ya, Kang Hilman. Ini kelihatan nggak saya punya ini tampilan? Sana ya. Oke, ini insya Allah judul webinarnya adalah konsep desain master plan Islam ahli sunnah wal jamaah hasufisme dan tasawuf tarikah mutabarah an-nadliyah di Indonesia. Maaf ya, kita kurang pasti itu membacakan ini. Jadi beliau pernah menggambarkan, menggambarkan apa namanya? Oh ya, mendesainkan pesantren-pesantren atau masjid ya, sering menggambarkan seperti itu. Nah, insya Allah di hari Sabtu nanti akan menjelaskan salah satu desain yang pernah yang beliau buat berupa master plan ya. Mungkin ini menarik ya, teman-teman bisa ikutan di hari Sabtu nanti, boleh juga ajak teman-temannya ya. Dan ini insya Allah kita akan bekerja sama sama IAI Jawa Barat. Jadi teman-teman dari IAI yang mau ikutan kelas ini, webinar ini, uh, boleh daftar ya. Jadi, apa sih, webinar sekali aja gitu. Dan yang ini, webinar yang ini akan mendapatkan KUM IAI ya. Karena kita kerjasama dengan IAI Jabar untuk webinar yang ini. Jadi, untuk teman-teman yang tertarik untuk ikutan di live webinar ini, silakan daftar dulu ya untuk hari Sabtu 24 Juni. Tapi kalau yang udah daftar di program Santri Binsen mah tinggal masuk aja kan, kita udah dalam grup ya. Jadi udah masuk. Oke, itu untuk webinar selanjutnya. Nanti apa lagi nih? Akan kalian sampaikan. Coba. Oke. Iya, jadi materinya itu kita udah hampir ke penutup penghujung acara ya. Kalau gitu kita mumpung belum ada yang mau bertanya lagi, nanti mungkin kita bisa diskusi lanjut di WA group ya teman-teman. Dengan materi yang tadi itu mungkin sudah semakin kebayang nih, wah kalau misalnya kita bikin bangunan seperti apa. Nah mudah-mudahan nanti kalau teman-teman lanjut sampai ke workshopnya, kita bisa belajar lebih detail lagi uh, tentang gambar-gambar yang tadi gitu ya. Walaupun kalau misalnya di awal-awal mungkin ya kita bikin yang mudah-mudah dulu lah, yang bisa dipahami sama teman-teman yang baru banget mengikuti kegiatan berarsitektur ya. Oke, ini walaupun masih ada setengah jam lagi, tapi karena materinya juga sudah selesai, mungkin kita bisa selesaikan materi ini sampai di sini. Boleh apa kita boleh tutup sekarang, Kang Aku? Atau ada yang mau di... Iya, Teh Indah. Sementara sudah cukup lah ya untuk materinya. Oke, kalau gitu kita tutup dulu. Tapi sebelum kita tutup, kita mau foto bersama dulu ya untuk absen akhir. Saya stop share. Oke, teman-teman yang mau buka videonya boleh ya. Ini masih ada yang pada pakai ini nggak background gitu? Nggak ada ya? Ada mana nih teman-teman? Iya, saya pakai handphone. Ya di handphone masih susah ya, nggak bisa. Oke, saya mau ini ya, print screen. Print screen ya. 1, 2, 3. Oke, bentar ya. Desain. Ya, absen akhir. Ya, saya rasa sudah ya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir di webinar kelima hari ini di materi yang Kang Agung sajikan, yaitu materi pengenalan gambar-gambar mekanikal dan elektrikal. Walaupun Kang Agung ini keahliannya lebih ke struktur sih, apa sih, ke sipil. Nah, tapi
karena sering mengerjakan gambar-gambar yang seperti ini juga ya dalam kegiatan drafting dan lain-lain ya, sehingga bisa menjelaskan tentang materi mekanikal elektrika ini. Terima kasih banyak Kang Agung sudah memberikan materi ini. Mudah-mudahan ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian dulu. Insya Allah kita akan bertemu lagi di live webinar hari Sabtu di jam 9 pagi. Ya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dari kata-kata yang kami lontarkan di webinar ini. Kita ucapkan dulu alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima kasih teman-teman semuanya. Tutup ya. Meeting.